Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 21 HTN 5, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, akan menampilkan video praktik peradilan tata usaha negara melalui pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa sebagai acara yang ditempuh secara normal yang seharusnya dilalui oleh tiap gugatan yang diajukan, yaitu terhadap jalannya proses gugatan tidak diterapkan acara khusus seperti acara cepat dan acara singkat. Acara biasa dimaksudkan untuk mendapatkan putusan akhir setelah memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling menukar dokumen persidangan, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, melihat berkas-berkas perkara, mengajukan ahli dan saksi, dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait peradilan tata usaha negara dengan pemeriksaan acara biasa, teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir. Tahap pertama di peradilan tata usaha negara adalah tahap pemeriksaan pendahuluan, di mana tahap ini dilakukan oleh pihak yang berperkara, dalam hal ini penggugat, untuk mengajukan atau mendaftarkan perkaranya di pengadilan tata usaha negara untuk diproses. Siang Bu, saya ingin mendaftarkan perkara saya. Baik Bu, apa saja itu? Kelengkapan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan berkas lainnya. Baik Bu, berkas itu ada di... Baik, saya tulis dulu ya. Berkasnya sudah lengkap. Selanjutnya bisa mengisi formulir. Baik, karena perkaranya sudah didaftarkan, selanjutnya saya arahkan ke meja 2 untuk melakukan pembayaran. Berkas itu pasti. Selamat Bu, silahkan dulu. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Siang, saya ingin membayar biaya perkara. Oke Bu, bisa diperlihatkan semua biaya perkaranya, saya mau lihat. Baik Ibu, berkasnya saya sudah cek, biaya administrasinya sebesar 900.000. Apakah Ibu mau bayar biaya secara transfer atau cash? Secara cash. Enggak kelihatan sih kelihatan. Oke Bu, ini kwitansinya. Terima kasih Bu. Baik Ibu, proses pembayarannya telah selesai. Selanjutnya Ibu diarahkan kepada meja selanjutnya untuk mengetahui tanggal penetapan sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Coba saya lihat berkas perkaranya. Ini Bu. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai, selanjutnya yaitu tahap persidangan, di mana tahap persidangan dimulai dengan pembacaan isi gugatan oleh majelis hakim. Terhadap gugatan tersebut, pihak tergugat akan menyampaikan jawabannya. Tahap selanjutnya adalah replik oleh penggugat yang berisi tanggapannya atas jawaban tergugat. Terhadap replik penggugat, tergugat berhak mengajukan duplik yang berisi tanggapannya atas replik penggugat. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bone dengan nomor perkara 073-G/2024-PTW-BN antara Leni Febriani selaku pihak penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone selaku tergugat. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat dipersilahkan masuk di ruang sidang.
Saudari penggugat, silakan jelaskan identitas saudari. Baik, nama saya Edi Febriani, usia 20 tahun, alamat Dusun Mico, Desa Patimpang, Kecamatan Pongkren. Saudari penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudari bertindak sendiri atau melalui kuasa hukum? Saya diwakili oleh kuasa hukum. Apakah saudari adalah kuasa hukum? Ya, yang mulia. Saudari silakan jelaskan identitasnya. Baik, nama saya Dina Latifah SHMH, umur saya 35 tahun. Saya bekerja di Office Law Jalan Dr. Wahidi nomor 34. Saya beragama Islam dan kewarganegaraan saya Indonesia. Baik, saudari penggugat, kuasa hukum penggugat, silakan tunjukkan surat kuasa dan izin praktik beracara saudara. Baik, berkasnya sudah lengkap, silakan yang mulia. Saudara tergugat, silakan jelaskan identitasnya. Baik, saya Rizky Ramadan, umur saya 25 tahun. Saya bekerja sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Saya beralamat di Tipulwe, di Jalan K. Hasanuddin. Saya beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Saya di sini mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Ya. Baik, mana surat kuasanya? Silakan kembali. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan? Sudah yang mulia. Silakan baca surat gugatannya. Yang mulia, saya mewakili klien saya sebagai penggugat dalam perkara ini. Kami mengajukan gugatan terhadap surat pengganti nama tanah yang diterbitkan oleh tergugat, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, dengan alasan yaitu surat pengganti tanah yang diterbitkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut tidak mencantumkan informasi yang benar mengenai status kepemilikan tanah, serta terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam surat dengan fakta lapangan. Penerbitan surat pengganti tanah dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar. Proses penerbitan surat tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut. Selain itu, tidak ada pengumuman atau pemberitahuan yang memadai sebelum surat diterbitkan. Penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan sertifikat tanah atas nama penggugat. Dengan diterbitkannya surat pengganti tanah tersebut, hak-hak penggugat atas tanah tersebut menjadi terancam dan dirugikan. Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan surat pengganti tanah. Ada indikasi bahwa penerbitan surat tersebut dilakukan dengan itikat tidak baik dan mungkin ada unsur korupsi di dalamnya. Baik, sekian dari saya yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara ingin menanggapi gugatan penggugat? Ya yang mulia. Baik, silakan bicara. Baik, saya akan membacakan jawaban dari pihak kami terkait gugatan dari penggugat. Pertama, kami menyangkal dari penggugat bahwa surat pengganti tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut telah diterbitkan berdasarkan data yang valid dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, proses penerbitan surat pengganti tanah telah dilakukan sesuai dengan proses yang benar. Semua pihak yang berkepentingan telah diberitahu dan dilibatkan dalam proses tersebut. Selain itu, pengumuman terkait penerbitan surat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kami menyangkal bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah tersebut
Data yang ada menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik pihak lain yang berhak menerima surat pengganti tanah tersebut. Dan yang keempat, kami menyangkal bahwa adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat pengganti tanah tersebut. Surat tersebut telah diterbitkan berdasarkan fakta dan data yang ada, serta tanpa ada etikat buruk atau kepentingan pribadi dari pejabat yang menerbitkannya. Sekian yang mulia. Di mana saudari penggugat, apakah saudari penggugat akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Kami akan mengajukan secara lisan yang mulia. Baik. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan untuk menanggapi jawaban tergugat. Berikut ini adalah replik dari penggugat. Kami menegaskan kembali bahwa surat pengganti tanah yang diterbitkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukti yang kami ajukan termasuk sertifikat tanah dan surat jual beli menunjukkan ketidaksesuaian antara data dalam surat dengan fakta lapangan. Data yang digunakan oleh tergugat tidak valid dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kami menolak klaim tergugat bahwa proses penerbitan surat telah dilakukan sesuai prosedur. Penggugat sebagai pemilik sah tanah tidak pernah diberitahu atau dilibatkan dalam proses tersebut. Pengumuman terkait penerbitan surat tidak dilakukan secara memadai dan tidak diketahui oleh penggugat. Penggugat adalah pemilik sah tanah yang dibuktikan dengan sertifikat yang diakui dan sah. Klaim tergugat bahwa sertifikat tidak valid adalah tidak berdasarkan dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Penggugat telah memiliki tanah tersebut secara sah dan legal. Kami menegaskan bahwa ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat pengganti tanah. Tindak tergugat menunjukkan adanya itikat tidak baik dan potensi korupsi yang merugikan hak-hak penggugat sebagai pemilik sah tanah. Baik, sekian dari saya selaku kuasa hukum dari penggugat. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis? Baik, yang mulia, saya akan menunjukkan duplik secara lisan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberikan tanggapan terkait replik dari penggugat. Berikut ini adalah replik dari pihak kami. Yang pertama, kami tetap pada pendirian kami bahwa surat pengganti tanah yang telah diterbitkan berdasarkan data yang valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data yang kami gunakan telah diverifikasi dan menunjukkan kebenaran status kepemilikan tanah. Yang kedua, proses penerbitan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengumuman terkait penerbitan surat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggugat mungkin tidak menyadari karena kurangnya perhatian terhadap pengumuman resmi. Yang ketiga, kami tetap menolak klaim penggugat sebagai pemilik sah tanah. Data dari registrasi tanah menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik pihak lain yang sah. Sertifikat yang dimiliki penggugat tidak diakui oleh Badan Pertanahan Nasional karena tidak sesuai dengan data yang resmi. Yang keempat, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat pengganti tanah. Proses dilakukan sesuai dengan itikat baik dan berdasarkan fakta serta data yang ada. Tuduhan korupsi tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah tahap persidangan selesai, selanjutnya adalah tahap pembuktian, yang dimana tahap pembuktian ini lazimnya terdiri atas surat, ahli, dan saksi. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Baik, kami akan mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi yang mulia. Perlihatkan alat bukti suratnya. Silakan dari tempat. Saudara saksi, silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, silakan jelaskan identitas saudara. Perkenalkan, nama saya Syamsul Kamal, pekerjaan notaris dengan umur 20 tahun. Saya hadir di sini sebagai saksi dari saudara penggugat bernama saudara Leni Febriani. Saya bertempat tinggal di Desa Petimpa, Supico. Apakah saudara memiliki hubungan dengan penggugat? Ya, yang mulia, saya bersaudara, satu bapak beda ibu. Apakah saudara memiliki hubungan dengan pekerjaan dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia sumpah?
Siap, Yang Mulia. Baik, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah. bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, Saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dikenakan sanksi. Apakah saudara mengerti? Ya, Yang Mulia. Baik, silakan saudara saksi jelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan. Siap, Yang Mulia. Saya adalah anak tiri dari almarhum pemilik tanah tersebut, Yang Mulia. Saya secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan administrasi tanah ini selama beberapa tahun terakhir. Saya yakin bahwa tanah ini adalah milik sah almarhum dan bukan milik pihak lain seperti yang dinyatakan oleh tergugat. Terima kasih saudara saksi. Kepada saudara tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Iya, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan saudara saksi duduk di tempat saudara kembali. Saudara saksi Sarina Fitriani silakan memasuki ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Saya memanggil mantan sekretaris desa untuk memberikan kesaksiannya. Baik saudara saksi, silakan jelaskan identitas saudari. Baik, perkenalkan, nama saya Sarina Fitriani, umur 35 tahun, selaku mantan sekretaris desa pada masa tersebut. Saya bertempat tinggal di Dusun Mico, Desa Patimpa, Kecamatan Pondok, Yang Mulia. Baik saudara saksi, apakah saudari bersedia bersumpah? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan berdiri. Baik, saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan saudara saksi jelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui mengenai tanah yang bersangkutan. Baik, Yang Mulia, saya sebagai mantan sekretaris desa pada masa tersebut yang bertanggung jawab atas administrasi tanah di wilayah kami. Saya memastikan bahwa proses administrasi dan penerbitan surat-surat terkait tanah tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya tidak pernah menerima informasi yang tidak resmi yang menunjukkan bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah tergugat ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Baik. Pada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak, Yang Mulia, sudah cukup. Baik. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baik. Karena sudah cukup, maka saudara saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Saudara saksi Surkesari silahkan memasuki ruang sidang. Terima kasih, Yang Mulia. Saya memanggil tetangga penggugat untuk memberikan kesaksiannya. Baik. Saudari saksi, silakan jelaskan identitas saudari. Baik, Yang Mulia, nama saya Surkesari, umur saya 21 tahun. Saya sebagai guru di SD 10 Pondok dan saya adalah tetangga dari pihak penggugat. Baik, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia.
Baik, saudara saksi silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Wallahi demi Allah saya bersumpah Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat dikenakan sanksi. Apakah saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan saudari saksi jelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui terkait dengan kepemilikan tanah yang bersangkutan. Baik yang mulia. Saya telah mengetahui tanah ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya dapat memastikan bahwa tanah ini selalu diakui sebagai milik sah dari keluarga penggugat. Saya tidak pernah mendengar atau melihat bukti yang menyatakan bahwa tanah ini dimiliki oleh pihak lain. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Bagaimana dengan hakim anggota 1? Tidak yang mulia. Baik. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Saya rasa cukup yang mulia. Baik, saudara saksi silakan kembali ke tempat. Baik, itu adalah kesaksian dari saksi-saksi dari pihak penggugat. Sekarang kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat membawa saksi? Ada yang mulia. Baik. Saksi Rian Rinaldi silakan memasuki ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Saya memanggil ahli waris sebagai saksi pertama. Baik. Saudara saksi, silakan jelaskan identitas saudara. Baik yang mulia, saya yang Rinaldi, umur 35 tahun, kerja tugas administrasi di Institut Mekar berkantor di Jalan Musti Pernoto, Kabupaten Bone. Adapun alamat rumah Desa Paci, Kecamatan Wangkone, Kabupaten Bone. Saya beragama Islam, warga negara Indonesia. Baik. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Baik, saudara saksi, silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Baik yang mulia. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, silakan jelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan. Yang mulia, saya adalah ahli waris dari almarhum yang merupakan pemilik sebelumnya dari tanah ini. Saya memastikan bahwa proses administrasi dan warisan tanah telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanah ini sejak awal adalah milik keluarga kami dan bukan milik penggugat. Terima kasih, saudara saksi. Baik, kepada kuasa hukum pengacara penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi tergugat? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, kepada ahli waris, apakah Anda memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang mendukung bahwa tanah itu adalah milik keluarga Anda? Ya, saya memiliki surat-surat dan dokumen warisan yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah sah milik keluarga kami. Baik, yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Hakim nomor 1. Baik, dari yang mulia. Bagaimana dengan hakim nomor 2? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa akan adanya bukti dokumen. Mungkin saudara saksi bisa menunjukkan bukti tersebut. Baik yang mulia, tersebut telah kami berikan kepada pihak tergugat.
Baik, pihak tergugat mungkin bisa ditunjukkan kepada hakim nomor kedua. Bisa yang mulia. Ya, baik, mungkin sudah bisa kembali. Baik, saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi silakan memasuki ruang sidang. Saya memanggil kepala desa sebagai saksi kedua yang mulia. Baik, saudari saksi, silakan jelaskan identitas saudari. Baik Yang Mulia, perkenalkan nama saya Nur Fadila, umur 25 tahun, pekerjaan saya yaitu kepala desa di Dusun Bico, Desa Patimpak, Kecamatan Ponre. Baik, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah saya bersumpah, Wallahi demi Allah saya bersumpah, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat dikenakan sanksi. Apakah saudari mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudari saksi, silahkan jelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan. Baik Yang Mulia, saya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan tanah di wilayah kami, di mana saya memastikan bahwa surat pengganti tanah yang diterbitkan untuk tanah ini telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Saya yakin bahwa kepemilikan tanah ini telah terdaftar dengan benar atas nama ahli waris yang sah. Baik, pada pihak penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan hakim nomor 1? Tidak ada Yang Mulia. Hakim nomor 2? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik. Kepada saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi Andi Tiara Renata Norma, silakan memasuki ruang sidang. Saya memanggil petugas pengukur BPN sebagai saksi ketiga yang mulia. Baik, saudari saksi, silakan jelaskan identitas saudari. Baik Yang Mulia, saya Andi Tiara Norman, umur saya 35 tahun, pekerjaan koordinator pemetaan pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Bone, beralamat di Jalan Abdul Salim nomor 12. Saya beragama Islam dan keluarga negaraan Indonesia. Baik, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Saya bersedia Yang Mulia. Baik, silakan berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih di tempat. Saudari saksi, apa yang Anda ketahui tentang terlibatan Anda dalam proses pengukuran atau verifikasi terkait tanah yang bersangkutan? Baik Yang Mulia, saya adalah petugas pengukur dari BPN yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mencatat data tanah di wilayah ini. Saya telah melakukan pengukuran dan verifikasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penertiban surat pengganti tanah ini adalah valid dan sesuai dengan fakta lapangan. Baik, terima kasih. Saudari penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi tergugat? Ada Yang Mulia. Baik, silakan.
Baik, kepada petugas pengukur PPN, apakah Anda dapat memastikan bahwa data yang Anda verifikasi sesuai dengan fakta lapangan yang sebenarnya? Ya, saya dapat memastikan bahwa data yang kami verifikasi dan rekamannya sesuai dengan kondisi tanah yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia. Tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut Yang Mulia. Baik. Bagaimana dengan hakim nomor 1? Apakah ada pertanyaannya? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, seperti yang dijelaskan oleh saudari saksi bahwasanya sudah melakukan verifikasi dan perlengkapan sesuai dengan kondisi tanah yang sebenarnya. Apakah saksi bisa menunjukkan bukti pengukuran tanah tersebut? Ada Yang Mulia, saya sudah serahkan ke pihak tergugat. Baik, pihak tergugat silakan tunjukkan buktinya. Baik, Yang Mulia. Ya, ini sudah kembali. Baik. Baik, saksi tergugat silakan kembali ke tempat. Setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya adalah kesimpulan para pihak. Sesudah kesimpulan para pihak, majelis hakim akan mengakhiri persidangan dengan pembacaan putusan. Terhadap putusan majelis hakim, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah mendengarkan argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ini, serta mempertimbangkan segala hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim, maka majelis hakim telah mencapai putusan sebagai berikut. 1. Tentang substansi surat pengganti tanah. Majelis hakim menemukan bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat, termasuk saksi-saksi yang memberikan kesaksian, mendukung bahwa surat pengganti tanah yang diterbitkan oleh tergugat tidak sesuai dengan fakta lapangan. Data yang digunakan dalam surat tersebut tidak valid dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari kepemilikan tanah yang bersangkutan. 2. Tentang proses penerbitan surat. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa proses penerbitan surat pengganti tanah oleh tergugat tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan pihak penggugat secara memadai. Pengumuman terkait penerbitan surat tidak dilakukan dengan baik dan tidak diketahui oleh penggugat. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. 3. Tentang legal standing dan kepemilikan tanah. Majelis hakim menemukan bahwa penggugat telah membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa mereka adalah pemilik sah tanah tersebut. Sertifikat yang dimiliki oleh penggugat diakui dan sah berdasarkan data yang diberikan. 4. Tentang penyalahgunaan wewenang. Majelis hakim menilai bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat pengganti tanah. Tindakan tergugat menunjukkan adanya itikat buruk dalam proses tersebut yang dapat merugikan hak-hak penggugat sebagai pemilik sah tanah. 5. Tentang pembuktian. Majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Namun, bukti yang diajukan oleh penggugat lebih kuat dan lebih mendukung klaim mereka atas kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, membatalkan surat pengganti tanah yang diterbitkan oleh tergugat, mengembalikan hak-hak penggugat atas tanah yang bersangkutan. Demikianlah putusan ini dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang ini. Putusan ini mengikat para pihak dan berlaku sejak dibacakan. Sidang ditutup.